Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerahnya, di antaranya taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin lil Imamin Nawawi. Kemarin hadis kedua ya. Betul. Di dalam bab 12. Betul ya. Maka sekarang hadis ketiga. Masih tentang surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila anqal as-salitsu, hadis ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Bisa juga. Illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Jadi setelah, kata Bunda Aisyah nih ya, setelah turunnya surat An-Nasr, idza ja, maka Nabi tidak pernah meninggalkan bacaan tasbih di dalam sholatnya, baik ruku ataupun sujud ya. Maksudnya kan di ayat ketiga surat An-Nasr gimana bunyinya? Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan menyebut Tuhan atau memuji Tuhanmu, wastaghfir. Jadi kan ada 3 komponen Bapak Ibu, tasbih,
kemudian tahmid dan istighfar. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim ini, Bukharinya nomor 4967, Muslimnya nomor 484 atau 219. Nah, kata Bunda Aisyah ketika setelah surat An-Nasr turun, setelah itu Nabi di dalam rukuk dan sujudnya membaca tasbihnya seperti apa? Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, jadi ini bacaan tasbih Nabi dalam sholat setelah turunnya surat An-Nasr. Jadi memenuhi 3 komponen tadi, tasbih, subhanak, ya, terus tahmid wa bihamdik, terus istighfar, ya kan? Karena di akhirnya fastaghfir innahu kana Allahumma ghfirli. Jadi 3-3-nya ada tuh. Jadi Nabi nggak cuma baca subhana rabbiyal azim, nggak cuma baca subhana rabbiyal a'la. Jadi di ruku nggak cuma baca subhana rabbiyal azim, di sujud nggak cuma baca subhana rabbiyal a'la. Setelah turunnya surat An-Nasr. Nah, di bawah riwayat yang tadi ada riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, ya. Dalam riwayat yang lain sama di dalam Sahih Bukhari Muslim juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yata'awwalul Qur'an ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'an fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi dalam riwayat yang lain Bunda Aisyah juga bercerita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak bacaan rukuk dan sujud dengan bacaan tadi subhanakallahumma rabbana atau subhanaka rabbana, boleh pakai Allahumma boleh enggak, wa bihamdika Allahumma ghfirli, gitu ya. Jadi maha suci Allah, subhanaka rabbana, maha suci Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Nggak bisa juga. Kabelnya yang mana biasanya? Kok tumben ya? Nah itu bisa. Tadi dulu, tukar HP saya. Tadi bisa, tadi Pak Dwi. Yang tadi mana yang tadi? Itu tadi. Coba ke HP saya. Oh iya, bisa di HP. Apa ininya nggak support ya? Baik ya. Qadarullah. Tadi siang saya pakai yang ini, bisa dari kemarin juga. Kok di sini nggak bisa ya? Di HDMI 2 berarti ya. Coba sebentar. Ini maksudnya saya pengen nyatetin doanya. Coba saya riset dulu. Ya. Bismillah. Baik, sambil menunggu. Jadi kemarin saya bilang dari surat An-Nasr turun sampai Nabi wafat berapa lama? Ingat gak? 2 tahun. Nah jadi selama 2 tahun terakhir gitu ya,
Itu Nabi sholatnya ketika rukuk dan sujud bacanya subhanaka rabbana ya wa bihamdika astaghfiruka Allahumma gfirli, kalau yang riwayat yang tadi baru kita baca subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli, itu ya, subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Tadi sebelum berangkat saya update softwarenya ini, jangan-jangan gara-gara update software malah gak kedetek nih. Sebelum berangkat ke sini tiba-tiba ada minta update software. Ini update software malah bikin gak bisa. Baik. Sebentar. Kolaborasi multiplayer. Oke ya, udahlah. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Jadi dua riwayat hadis tadi masih sama, masih tentang bacaan tasbih Nabi di dalam sholat ketika setelah surat An-Nasr turun. Jadi setelah surat An-Nasr turun, Nabi baca tasbihnya di dalam rukuk maupun sujudnya itu subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu riwayat pertama. Dan nanti ada riwayat kedua soalnya. Nah, kenapa Nabi membaca tasbih dalam rukuk dan sujudnya seperti itu? Ya karena mentafsirkan atau mengamalkan ayat ketiga surat An-Nasr. Ya, ayat ketiga surat An-Nasr. Itu kan di ayat ketiganya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Bisa itu nyampe? Nggak nyampe. Udah biarin kalau nggak bisa. Terakhir TV, kalau TV nggak bisa ya udah. Wa fi riwayatin li Muslim, ada riwayat khusus Muslim. Di hadis nomor 484 Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakula qabla ayyamuta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, itu ya. Yang hadir tidak. Coba. Nah, itu bisa. Berarti itu yang di HP bisa, nggak tahu makanya apa. Kita coba tadi. Baik, kelihatan nggak ibu? Ya udah dah. Derita. Gini, saya cuma mau bandingin dua riwayat aja tadi biar biar nggak bingung ya. Apanya? Di sininya. Lah kagak full potong itunya. Lah gitu yang minimal lah. Jadi bacanya gini, subhanakallahumma ya rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Jadi itu bacaan Nabi ketika setelah surat An-Nasr turun. Dan di sini bahasa Sayyidah Aisyah yukthiru. Jadi Nabi memperbanyak bacaan tadi gitu ya. Kemudian qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimatul lati araka ahdatsaha taquluha.
ini bacaan apa? Kok saya baru dengar? Kok kayaknya kau baru baca belakangan ini? Dari awal nggak pernah dibaca tasbih ruku sujud begini. Ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Jadi kata Nabi, saya melihat tanda pada umat saya, yang apabila saya melihat tanda itu, maka saya segera membaca tasbih itu. Nah, tanda yang dimaksud oleh Nabi adalah turunnya surat An-Nasr. Gitu ya. Sekarang berarti kita boleh gak baca tasbihnya begitu? Boleh. Nah, riwayat yang tadi itu pakainya dhamir mukhatab Bapak Ibu, pakai ka. Subhanaka wa bihamdika. Betul? Sama tadi bawah juga begitu. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi udah dua versi nih. Kalau yang tadi subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, ini saya tulisin dah. Ini maksud saya pengen nulis begini nih, biar ntar ibu bebas, bapak bebas milih yang mana aja. Jadi versi pertama subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, tuh dah. Subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kedua versinya sama nih. Subhanaka tambahin Allahumma di sini boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, di sini beda dengan yang atas. Di sini astaghfiruka wa atubu ilaika. Ilaik kalau di waqaf. Kalau yang di atas tadi apa? Allahumma gfirli. Ini astaghfiruka wa atubu. Ada dua versi udah tuh. Ya. Nah, versi riwayat ketiga ini pakai dhamir bukan mukhatab, tapi dhamir ghaib. Lihat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim yang lain nomor 484, kana Rasulullah yuksiru min qauli. Nah, ini subhanallah wa bihamdihi, bukan pakai ka, pakai hi. Ini dhamir ghaib. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, ya. Jadi total ada 3 riwayat. Yang riwayat ketiga berarti pakainya bukan ka tapi Allah. Subhanallah. Ya. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi. Wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kalau depannya ibu pakai Allah, berarti ini hi, artinya nya. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan pujian untuknya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Kalau di sini pakai ka, ini artinya engkau, ka itu. Ya. Jadi subhanaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kalau pakai ka. Atau yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mirip kayak doa kafaratul majlis. Tiap akhir majlis yang kita baca. Atau yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu. Nah, ini mengamalkan surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih. Itu satu, fasabbih. Berarti tasbih nih, fasabbih di tasbih. Bihamdi. Ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika, ini hamad, tahmid. Wastaghfir, istighfar. Innahu kana tawwaba. Nah, ini semua mengamalkan ayat ketiga surat
An-Nasr. Jadi sekarang boleh nggak Ustadz kita ganti biar nggak bosen. Jadi tasbih di ruku saya nggak baca Subhana Rabbiyal Azim, tapi bacanya ini boleh. Tasbih sujud juga saya mau ganti Ustadz, nggak baca Subhana Rabbiyal A'la, bacanya ini Ustadz. Terserah dari salah satu yang 3 ini, boleh. Gitu. Tapi Nabi memang baca ini 2 tahun menjelang wafat. Takutnya ntar Bapak Ibu baca ini lah, sejarahnya kan begitu. Nabi bacanya menjelang wafat karena memang perintah turunnya kan surat An-Nasr kan. Dan surat An-Nasr turunnya 2 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi ya enggak begitu juga, enggak, tenang aja. Cuman maksudnya kalau Bapak Ibu ntar ngelazimin bacaan tasbih ruku sujud ini jangan nyalahin saya begitu. Paham ya? Iya gitu. Jadi dan bahasa Sayyidah Aisyah yuksiru Pak. Bu, ketika yuksiru perbanyak. Berarti ada nggak ketentuan apa 3 kali, 5 kali ada? Nggak ada. Artinya sebanyak mungkin yang bisa kita baca saat ruku dan sujud. Tapi ingat, itu kalau kita jadi makmum atau sholat sendiri. Kalau kita jadi imam, bentang-bentang baru tahu nih hadis kan diamalin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, sampai lupa diri. Makmumnya akhirnya pada dah gitu ya. Jadi ini bacaan tasbih Nabi ya setelah surat An-Nasr turun. Terus Sayyidah Aisyah tanya, qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Rasul, saya melihat engkau kok memperbanyak bacaan ini. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih faqad ra'aituha. Nah, jadi kata Nabi ketika ditanya sama Bunda Aisyah, apa sih alasan kau memperbanyak tasbih begini? Begini, saya diberitahu Allah bahwa saya akan melihat satu tanda di dalam umat saya. Tandanya apa itu? Ntar dulu. Kalau intinya kalau saya melihat tanda itu, saya akan memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, saya sudah melihat tanda itu. Tanda apa? Tanda kemenangan. Tanda akan terjadinya pembebasan kota Mekah atau yang kita biasa sebut dengan Fathu Makkah. Kan idza jaa nasrullahi Fatah di sini apa? Fathu Makkah. Nah, jadi Nabi memang sudah diberitahu, sudah diberi kode suatu ketika nanti umat Islam akan menang, Mekah akan dikuasai, dan saat itu tiba maka perintah tasbih, istighfar dan tahmid ini turun. Nah, itulah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Gitu ya. Jadi baca perbanyak tasbih ini. Pas lagi tahajud juga boleh. Ntar pas lagi witiran malam silahkan ya. Nah, itu hadis ke-3. Hadis ke-4, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya aktsara ma kana al wahyu. Baik. Ini hadis keempat di dalam bab 12. Ingat, bab 12 itu babnya berbunyi al-hath ala zdiyad final khairi fi awakhiril umur. Bab ke-12 ini adalah harus bertambah amalan saat di sisa usia atau umur. Makanya tadi surat An-Nasr itu
memang Nabi memperbanyak tasbih ya menjelang wafat, karena sesuai dengan surat An-Nasr yang turun 2 tahun sebelum Nabi wafat. Nah, maka hadis keempat ini, kata Anas bin Malik, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Allah itu sebelum Nabi wafat terus menurunkan wahyu. Ya, di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Hatta tuwfiya aktsara ma kanal wahyu, sampai akhirnya Nabi wafat dalam keadaan Nabi memperoleh banyak wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah sebelum Nabi wafat itu memperbanyak gitu ya. Memperbanyak apa? Memperbanyak pemberian wahyu, yang seolah-olah ingin menegaskan berarti Nabi usianya tidak lama lagi. Berarti Nabi sebentar lagi akan wafat. Maka di akhir-akhir itu diperbanyaklah wahyunya. Nah, maka kita, apa hikmahnya buat kita? Kita sebelum wafat banyakin ibadah. Bahkan Nabi 3 tahun sebelum wafat itu pas Ramadan itu belajar Qur'annya intens, Pak. Sama siapa Nabi belajar Quran? Nama malaikat Jibril. 3 tahun itu tuh menjelang Nabi wafat, itu di bulan Ramadan, itu Nabi intens belajar Al-Quran sama malaikat Jibril alaihi salam. Jadi memang akhir hayat ini ya menjadi apa ya? Menjadi sebuah parameter. Makanya kalau bisa menjelang usia sudah senja, ya kita harus segera memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Jangan sampai sudah tua tapi belum juga sadar. Kemarin hadis pertama udah kita bahas di bab ini, Allah tidak menerima apa? Alasan dari orang yang besok mati lebih dari usia berapa kemarin? 60. Kalau udah dikasih 60 tahun sama Allah tapi masih begitu-begitu aja amalnya dan mati dalam keadaan tidak membawa cukup bekal, besok di akhirat orang ini tidak bisa memberikan alasan apapun kepada Allah. Kenapa? Karena usianya sudah dikasih panjang. Buat apa selama ini usia kamu? Kan gitu ya. Jadi memang harus banyak-banyakin ibadah. Ada orang yang sebelum wafat itu banyakin ziarah. Jadi ada orang yang sebelum wafat sama Allah tuh dikasih hatinya tuh senang gitu ingat kematian. Jadi seringnya ziarah aja. Gitu. Nggak lama meninggal, gitu ya. Nah jadi memang ada hadis begini, Bapak Ibu. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Ya. Jadi idza aradallahu ya bi'abdin khairan, jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang baik, asalahu, Allah akan membuat akhir hidupnya manis seperti madu. Nah, akhir hidupnya manis seperti asal itu kan madu. Seperti sahabat nanya, "Wa ma asaluhu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud manis seperti madu? Nih. Waffaqahullahu. Ya, cirinya adalah waffaqahullah. Allah akan membimbing orang itu ya bi'amalin salihin. Allah akan membimbing orang itu melakukan amal soleh, faqabadahu, dan Allah akan mencabut nyawanya saat orang itu masih melakukan amal tersebut, amal soleh tersebut. Itu salah satu
ciri berarti yaitu kan kita sebut dengan husnul. Nah, berarti ini orang memang sama Allah dikehendaki menjadi orang khair. Khair itu maksudnya apa? Selalu saya ulang-ulang. Khair atau baik yang dimaksud dalam hadis-hadis tentang kematian berarti maksudnya orang ini dikehendaki masuk surga sama Allah. Ya, dikehendaki masuk surga. Jadi orang yang memang wafatnya dalam keadaan seperti seperti orang yang melakukan kebaikan, yaitu dia berarti akhir hayatnya dijadikan manis seperti madu, Pak. Yang meninggal saat sholat, saat umroh, saat baca Quran. Ada jamaah saya orang Pondok Bambu di Masjid Asy-Syakirin, meninggalnya pas bulan Ramadan menjelang berbuka pas lagi santunan yatim. Jadi beliau orang kaya memang. Setiap Ramadan selalu bikin buka puasa bersama anak yatim, ya, dan juga para jamaah dan tetangga. Jadi memang beliau dermawan gitu. Pas lagi bagi-bagi udah di kursi roda nih, lagi bagi-bagi anak yatim ngantri untuk dapat santunan itu sebelum berbuka. Terus tiba-tiba, iya nggak sadarin diri dibawa ke rumah sakit meninggal. Lagi puasa posisinya di bulan Ramadan, lagi bagi-bagi anak yatim dan uang yang dia keluarin untuk berbagi makanan buka, ya berapa amal tuh sekaligus dalam satu waktu, dan beliau dicabut lagi dalam keadaan begitu. Bayangin, di satu sisi ada orang-orang yang Allah takdirkan matinya dalam keadaan maksiat, wa'iyadzubillah. Ya, berapa bulan lalu atau 2 pekan lalu tuh ada berita seorang ASN dari Medan ngambil SK ke daerah mana atau dari daerah mana terus ngambil SK ke Medan, ngambil SK ininya, SK dia udah diangkat jadi ASN gitu, udah resmi. Sebelum pulang ke daerahnya dia pakai jajan dulu. Paham jajan? Bukan oleh-oleh, bukan. Iya, sekali 2 lagi. Mati. Entah katanya sih berantem segala macem lah. Soalnya matinya itu lompat dari jendela, keluar dari jendela, mati dari lantai 3. Coba bayangin, habis ngambil. Orang yang lurus-lurus aja hidup apa ya? Udah benar jadi ASN enak, udah dapat dalam tanda kutip, udah dapat jaminan lah sekarang. Ya mungkin dia ngerayain kali pesta kecil-kecilan, pakai begitu. Mati, Pak, mati. Udah coba ntar itu. Di hadisnya nih, kita baca hadis terakhir. Al-Khamis, hadis terakhir di bab berapa ini? Bab ke-12. Apa di situ? Kata Nabi dalam dalam hadis kelima, An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaan matinya. Seseorang keadaan dibangkitkannya besok di yaumul qiyamah, keadaannya itu akan sesuai dengan keadaan saat dia mati. Makanya kan kalau orang mati syahid dalam perang gak perlu diapain? Kan kafannya perlu gak? Kenapa? Besok tuh baju terakhir dia yang dia pakai buat perang, besok akan jadi saksi di hari akhirat. Tuh. Dan darah yang keluar dari tubuh dia akan menjadi parfum, minyak wangi yang begitu semerbak. Tuh. Tapi kalau matinya dalam keadaan naudzubillah maksiat, lagi melakukan judi, melakukan zina, atau overdosis minuman, obat-obat terlarang dan seterusnya, nah maka besok dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang setipe. Nah, manusia itu akan dikumpulin bareng orang yang setipe, Pak, sejenis. Ya, suratnya At-Takwir, udah pernah kita bahas ayat 7, surat 81, ya, At-Takwir ayat ke-7. Di situ Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh-roh dipertemukan. Nah ini dengan tubuh ini
bukan tafsir ya, tapi penjelasan saja. Bukan terjemah, tapi tafsir. Penjelasan dari beberapa versi tafsir. Karena maksud roh dipertemukan ini ada dua versi yang paling kuat. Satu memang dipertemukan dengan tubuh, artinya disatukan lagi dengan tubuh. Nah gitu. Nah, tapi pendapat kedua yang tidak kalah kuat, maksudnya roh-roh dipertemukan dengan siapa? Dengan yang satu tipe, satu frekuensi. Kalau dia matinya dalam keadaan hidupnya dalam keadaan bermaksiat, mabuk segala macam, besok dikumpulinnya bareng yang mabuk, yang begitu. Setipe, bang. Ya. Kalau orang-orang yang hadir suka duduk di majelis taklim, suka dengar pengajian, ya besok duduknya bareng ulama, bareng orang-orang soleh. Mudah-mudahan. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, lastu apa gimana? Lastu minas salihina. Ya, saya lupa secara pasnya. Intinya kata Imam Syafi'i, aku bukanlah orang soleh, tetapi aku mencintai orang-orang soleh. Aku membenci orang-orang yang melakukan maksiat, meskipun aku terkadang juga masih melakukan maksiat. Jadi kebencian terhadap maksiat itu perlu. Kecintaan terhadap orang-orang soleh itu harus. Gitu ya. Jadi besok kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Almar'u man ahab. Itu juga hadis Muslim bahwa seseorang akan bersama yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh besok. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai. Besok kita masuk ke dalam apa? Bab ke berapa itu? 13. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat. Warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal. Hawil ahwalana ila sadil rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.